Halo YouTube, selamat otomotif, welcome to my channel. Nah, di video kali ini spesial, saya akan review sebuah mobil dari pabrikan asal Inggris, yaitu Mini Cooper 5 Doors. Check it out. Oke, jadi untuk sejarah Mini Cooper memang panjang ya. Jadi pada saat itu negara Eropa, negara Inggris, pada tahun 1950 mengalami krisis minyak. Jadi oleh sebab itu Inggris membuat perusahaan yang namanya BMC, yaitu British Motor Corp. BMC sendiri memang membuat mobil kecil gitu kan, yang ringkas dan hemat BBM. Maka inilah Mini Cooper yang 5 door. Jadi untuk sejarah dan historinya memang Mini Cooper ini panjang ya. Nah, untuk secara varian dan tipe memang kalau Mini Cooper yang saya bahas ini adalah Mini Cooper yang 5 door. Beda dengan yang 3 doors. Kalau di Inggris Raya mungkin di Eropa, sorry bukan Inggris Raya, di Eropa mungkin yang terkenalnya itu memang Mini Cooper yang kalau nggak yang Countryman, yang Countryman. Memang kalau misalkan untuk varian yang saya bahas ini adalah varian yang Mini Cooper yang 5 door. Untuk Mini Cooper yang 5 door ini memang yang membedakan dari yang 3 doors itu hanya sedikit sih. Untuk tampilan depan pun memang tidak banyak berubah dari versi yang 3 doors. Kalau yang 5 doors memang hanya bedanya itu dari dimensi untuk bagian depan yang sedikit panjang. Tapi kalau untuk desain lampu gitu kan, damper bawah semua sama sih. Cuman kalau untuk versi yang 3 doors itu sini ada lem bump S di sini. Nah, kalau dari sektor grip pun memang kalau untuk Mini Cooper yang gue bahas ini kan basicnya memang mobil family car. Jadi dia begitu smooth, begitu kalem gitu kan. Saya juga garis-garis siluet grillnya juga memang beda dari yang versi yang 3 doors. Nah, kalau untuk bagian damper bawah dia sudah ada list damper ya di sini. Ini juga ada aksen chrome sini yang memanjang di sini. Nah, kalau untuk bagian lampu juga memang Mini Cooper memang tidak ubah dengan versi yang 3 doors. Dia sudah menggunakan lampu DRL dan lampu proyektor. Tapi memang kalau untuk lampu LED-nya memang itu opsional di bagian untuk versi yang sport. Nah, Mini Cooper memang didesain dengan teknologi yang paling terbaik di mobil ini. Terlihat dari tampilan bodi samping Mini Cooper 5 door ini. Nah, yang paling ikonik yang ciri khas dari mobil ini yaitu tampilan kaca-kacanya yang memang seperti, kalau dilihat seperti kaca-kaca kapal pesiar gitu kan. Dia memang memanjang dan ada siluet siluet yang nyamping. Oke, untuk dimensi panjang 5 doors dan 3 doors memang beda ya, karena memang ini basicnya memang basic family car. Untuk panjang mobil ini kurang lebih 3,982 mm. Untuk lebar sendiri memang 1,727. Untuk tinggi 1,425. Jadi kalau untuk versi yang 3 door mungkin agak sedikit pendek dari yang versi yang 5 door. Oke, kalau untuk bagian kaki-kaki, sendiri memang Mini Cooper untuk bagian sektor kaki-kaki Mini Cooper dibalut dengan ban atau pelek sedikit besar ya, berukuran besar banget. Untuk profil bannya itu 195/60/16. Dan ini sudah menggunakan mungkin ya mobil Eropa mah udah nggak harus dibahas ya, banyak banget safety atau fitur-fitur yang ada dalam kaki-kaki. Juga ada ABS, EBD dan macam-macam lah, jadi nggak harus dibahas. Oke, untuk bagian belakangnya Mini Cooper 5 door ini, kalau dilihat dari langsung gitu ya, kalau lihat dari langsung ini mobil cukup besar banget bro. Kita cek coba bagasinya. Nah, ini bagasinya Mini Cooper 5 doors. Kalau untuk dimensi kabin sih nggak begitu besar ya, tapi cukup untuk bawa cover door medium. Dan untuk desain lampu, karena ini memang Mini Cooper yang 5 doors, jadi yang membedakan dari versi yang 3 doors ini dari lampu rem. Memang dia sudah menggunakan proyektor, tapi dia belum menggunakan LED gitu. Ini, dan untuk kaca bagian belakang juga dia sudah dari defogger, sudah
sudah nyambung dengan lampu rem di sini. Dan ini juga ada body spoiler di sini, dan antena sudah memakai shark fin, tapi ini sudah dirubah. Oke, kita cek untuk dapur pacu yang ada dalam mobil. Waduh, lihat bro, ini kap mesinnya gede banget. Ini yang bedanya Mini tuh gini ya, ini kap mesin dengan lampu utama misah. Ini juga udah dapat peredam. Ini tapi udah dicat full di bagian kap mesin. Nah, untuk bagian engine memang Mini Cooper yang gue bahas ini basicnya memang family car. Dia untuk tenaga ini ya, kalau untuk Mini Cooper yang gue bahas ini cc-nya 1500, tapi dia 3 silinder. Untuk horsepower yang dihasilkan 136 horsepower dan torsi maksimal 240 Nm. Dan dia disesuaikan kepada penggerak bagian roda depan ya, dan dia sudah menggunakan turbo. Nah, kalau untuk versi yang di luar di Eropa, untuk engine itu ada dua engine yang digunakan di Eropa, yaitu 2000 cc 4 silinder yang mungkin jauh lebih gede tenaganya. Ya, kalau misalkan di Asia dia menggunakan untuk cc-nya yang lebih kecil. Oke. Nah, untuk bagian ini sih gua nggak harus banyak bahas ya, karena juga mungkin teman-teman udah pada tahu lah mobil Eropa seperti apa, enak dibawanya gitu ya. Oke, ini gue udah di bagian depan Mini Cooper ya. Ini kan Mini Cooper tahun 2015. Gue nggak tahu kalau untuk versi yang sekarang kayaknya jauh lebih ajib. Ya, nggak banyak berubah sih dengan versi yang 3 doors. Karena ini memang basic mobilnya ini memang mobil family car. Jadi secara dimensi untuk kabin depan nggak begitu beda dari yang mobil yang 3 doors ya. Ya, ini gue bahas untuk sisi pengemudi dulu ya. Ini setirnya juga kulit bro, kulit. Dia sudah coba ini kalau setirnya bisa tilt steering dan teleskopik. Pasti Eropa nggak mungkin nggak pakai kayak begini. Nah, kalau untuk instrumen speedometer, nah ini memang basicnya kan mobil Mr. Bean. Ini ciri khas dari Mini Cooper kayak gini nih. Dia masih menggunakan speedometer analog. Dia belum digital. Memang ada tampilan yang yang terlihat metro. Nah, ini juga untuk posisi setir juga sudah ada entertainment yang terintegrasi dengan head unit di konsol tengah. Ini ada armrest, ada voice command dan macam-macam sih. Nah, kalau untuk fitur-fitur yang dalam mobil ini sih, ya mobil Eropa ya, pasti ini kan memang karena memang Mini Cooper sudah jadi bagian BMW Group ya. Ya, semua untuk akomodasi di sini untuk sen semua di kiri. Ini juga sudah intermittent otomatis, lampu juga sudah otomatis. Ini bahannya yang gua suka dari mobil ini mungkin asli apa ya. Ini walaupun memang masih plastik tapi jauh lebih mewah sih. Nah, kalau untuk ruang kepraktisan ini juga udah soft opening. Ini tempat penyimpanan tertutup. Nah, kalau untuk di konsol tengah, ini yang membedakan dari mobil Eropa ya, pasti beda banget. Ini apa ya, kesannya seperti ya mobil zaman dulu ya, zaman retro, tapi dipadukan dengan desain yang zaman now. Ini juga ada dua buah ini ada fitur-fitur AC sudah dual zone di kiri dan di kanan. Dia juga AC sudah menggunakan climate control, tapi memang dia masih masih fisikal. Nah, yang lucu atau yang beda dari mobil ini yaitu untuk start engine-nya juga dari sini. Ini ada merah start engine shop. Ini kuncinya juga. Karena ini memang mobil ini sudah smart key, jadi nggak harus tinggal disimpan aja. Terus kalau untuk di bagian konsol tengah, untuk tuas
transmisi dia sudah menggunakan e-drive mode ya. Ini bisa, ini ada P, R, N, dan D. Dan kalau untuk, karena ini memang mobil ini bisa digunakan transmisinya apa namanya, bisa manual dan bisa otomatis. Dan untuk di konsol tengah memang ini ada multimedia yang sangat besar, ada entertainment yang bagus sekali di sini. Kita cobain dulu ya, kita tes dulu mobilnya. Nah, ini oke banget nih, ini oke banget. Ini udah menyala. Untuk di konsol tengah nih ada multimedia yang cukup besar. Ini juga, ini kalau AC-nya digedein ini bisa berubah nih. Oh, yoi nggak? Kalau untuk untuk MID-nya di sini kita bisa diatur di sini nih. Radio, telepon, multimedia, Bluetooth, terus juga ada mini connected. Ini bisa optionnya apa aja sih? Ini ada banyak sekali multimedia di sini ya. Oke, audionya di sini. Oke, kita matiin dulu. Ada berisik. Nah, untuk bagian konsol tengah ini juga ada armrest dan bisa digunakan untuk cup holder. Ini bisa dipanjang-pendekin di sini. Tapi untuk handbrake dia masih menggunakan fisikal. Terus untuk jok, ini bucket seat ya. Bucket seat. Ini enak banget ini. Pas dan sangat penopang di bagian ini ya, bagian pengemudi enak banget. Ini juga ada sun visor. Ini juga sudah ada lampu ya. Oke, untuk dimensi bagian penumpang Mini Cooper yang versi yang 5 door ini jauh lebih besar dari versi yang 3 doors ya. Ya, yang juga mobil keluarga. Tapi yang gua dapat feeling di mobil ini, kesan Eropanya juga dapat, kesan metronya juga dapat. Terus nyaman yang jelas. Ya, ini posisi duduk pengemudi saya. Ini bagian depan banget. Nah, segini. Ya, untuk legroom juga masih ada space, kaki juga bisa dimasukkan ke sini. Headroom juga lumayan, masih nggak mabok lah ini emang kalau bawa keluarga. Nah, kalau jok juga udah, ini semi bucket ya. Ini juga ada ban-ban kulit, tapi memang dicampur dengan ban bucket seat. Ini apa ya? Ini sebenarnya nggak bagian konsol tengah di bagian belakang ini kagok banget nih. Tapi masih oke lah, masih enak. Cuma nggak enak aja, enak duduk di pinggir. Nggak seru kalau kita nggak coba test drive ya, nggak jauh-jauh banget sih. Ini udah posisi engine start. Oke. Ini yang paling utama dalam mengendarai sebuah kendaraan ya. Oke. Ini udah posisi nyala. Kita tes. Ini mobil masih enak gak sih? Nah, kalau untuk dimensi dan visibilitas Mini Cooper yang versi yang 5 door ini, karena ini memang basicnya mobil family car, jadi untuk kabinnya juga luas ya, lebar. Ini posisinya sudah di drive. Suspensinya masih enak. Ini padahal mobil sudah 5 tahun jalan ya. Karena ini tahun 2015 akhir sih. Ini suspensinya masih empuk. Terus apa ya? Untuk tenaga nggak usah ditanya ya. Kayak Mini Cooper gitu kan. Senyap sih, kabinnya senyap banget. Untuk rem juga enak banget. Sangat agresif banget. Oke, kita sedikit ngebut. Gila bro. Semoga gue bisa kembali bro. Enak banget ini mobil asli. Asik. Ini gue posisi di normal sih, belum gue sport. Gue ngeri kalau posisi sport bah.
Ini MID-nya lihat. Bisa dilihat. Sport mode ya. MID. Nah, udah. Cakep. Oke. Ya, jadi secara umum sih nggak harus dibahas ya. Mini Cooper mah ya enak-enak aja sih. Ini mobil ini sudah dipakai kurang lebih 5 tahun. Untuk bahan bakar sih gue kurang tahu ya, tapi informasi dari yang pemilik 110 dalam kota dan luar kota 113. Oke, jadi untuk test drive kali ini udah beres, guys. Jadi nggak begitu banyak gue bahas. Jadi jelas gue sedikit sering aja sih bedanya apa sih dari Vector dan 3 Doors. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila Anda suka video gua. Ciao.